Halo kawan-kawan, sesama rakyat kecil, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu dan urusan-urusannya, penyelesaiannya dilancarkan. Amin. Kali ini aku tuh pengen bahas yang agak serius sebenarnya. Berbeda dengan video-video sebelumnya ya. Karena beberapa hari belakangan ini kan sedang ramai soal Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satu yang banyak dikritik ataupun didiskusikan orang ini adalah soal tes wawasan kebangsaan. Ini tuh ramai baik di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Juga dibahas di warung kopi, di jalan, di kantor, di pangkalan ojek, dan sebagainya. Ini tuh ramai dibahas masyarakat. Nah, cuman sebelum kita lebih jauh lagi bicara soal ini, aku tuh pengen cerita sedikit mengenai beberapa tahun yang lalu. Jadi tahun 2019 itu kan kebetulan ada revisi Undang-Undang KPK. Dan itu kemudian disahkan menjadi Undang-Undang KPK yang baru. Nah, kebetulan aku tuh kerja di daerah Gatot Subroto, yang kemudian itu menjadi tempat orang-orang yang banyak menolak revisi Undang-Undang KPK itu. Mungkin kawan-kawan pernah lihat dan baca di media, itu banyak sekali. Bahkan ada aktivis, mahasiswa, LSM itu turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK. Dengan tagar mereka tuh biasanya reformasi di korupsi. Nah, kebetulan aku kerja di Gatot Subroto, daerah sekitar situlah yang biasa jadi lintasan orang buat menuju ke gedung DPR gitu. Itu kemudian sampai membuat macet jalan saat itu. Tapi oke lah, itu tahun 2019 ya. Ternyata begitu banyak aksi-aksi demonstrasi, akhirnya Undang-Undang KPK itu tetap disahkan gitu. Pembaruan hukum juga dilakukan dengan menata kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, kembali lagi soal tes wawasan kebangsaan yang digelar di KPK. Ini kan dampak dari adanya aturan di dalam Undang-Undang KPK yang baru, yang mana para pegawai KPK itu akan bertransformasi menjadi aparatur sipil negara, ASN. Nah, untuk menjadi ASN itu kan tidak mungkin lulus begitu aja walaupun sudah jadi pegawai KPK kan. Akhirnya kemudian dilaksanakanlah tes. Nah, salah satu tesnya itu ada tes wawasan kebangsaan. Cuman yang jadi banyak menarik perhatian orang-orang adalah soal muatan dalam pertanyaan tersebut. Misalnya pertanyaannya, kalau sholat subuh pakai kunut apa enggak gitu. Terus ada lagi pertanyaannya, kenapa belum menikah gitu. Udah pacaran atau belum? Kalau pacaran ngapain aja? Itu ditanyain gitu. Nah, menurutku beberapa pertanyaan ini memang agak sedikit aneh ya untuk mentes orang-orang pegawai KPK gitu. Karena nggak ada korelasinya sama sekali dengan semangat pemberantasan korupsi. Apa coba pertanyaan mengenai sholat subuh tuh udah pakai kunut apa enggak gitu. Itu menurutku ya aneh gitu. Untuk apa menanyakan hal-hal yang sifatnya personal seperti itu? Toh di sana juga pertanyaan ini tidak menggambarkan untuk melihat seorang ini berintegritas atau enggak, kan nggak bisa juga dilihat dengan pertanyaan-pertanyaan model seperti itu. Nah, ini kemudian yang menurutku agak aneh ya soal tes wawasan kebangsaan. Dan wajar aja gitu, banyak dikritik orang-orang, bahkan tokoh-tokoh tuh banyak sekali yang mengkritik. Kayak misalnya penggerak Gus Durian, Mbak Alisa Wahid itu kan mengkritik soal tes wawasan kebangsaan. Terus banyak juga dari partai-partai yang mengkritik, dari tokoh masyarakat, LSM, itu banyak yang mengkritik tes wawasan kebangsaan. Karena katanya sih ya, ini benar atau enggak itu biarlah diuji oleh sejarah ya. Katanya memang pertanyaan itu sengaja didesain buat mendeteksi atau menyingkirkan orang-orang tertentu. Kan isu yang dihembuskan itu soal radikalisme di KPK, polisi Taliban, polisi India gitu ya. Ya itu kan banyak
yang menjadi isu di luar sana. Tetapi pada video kali ini yang mau kita bahas tuh sebenarnya bukan soal KPK dan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Bukan itu yang kita bahas. Tapi yang kita bahas adalah pemberantasan korupsi di Cina. Kenapa Cina? Karena memang saat ini kan Cina ini menjadi salah satu negara yang peningkatan ekonominya itu signifikan gitu. Kita lihat misalnya produknya di mana-mana gitu ya, menjamur di berbagai negara. Dan ada yang meramalkan kalau tidak ada kejadian luar biasa yang terjadi, maka beberapa tahun lagi Cina ini bakal menjadi negara superpower yang bakal menggeser posisi Amerika saat ini. Dan memang sepertinya tanda-tandanya sudah kelihatan sih. Contoh misalnya kayak perang dagang kemarin antara Cina dan Amerika, toh Cina baik-baik aja, nggak ada masalah apa-apa gitu. Dilanda COVID juga Cina ekonominya nggak turun-turun amat, masih bisa bertahan lah. The same year, it created 4 special economic zones to encourage foreign direct investment. As the economy opened up to the outside world, companies flooded into China to build factories and take advantage of cheap labor. Stock markets in Shanghai and Shenzhen opened in 1990. Economic growth boomed the following decade, averaging 10% a year. More than 500 million people have been lifted out of poverty. Produk-produk Cina tuh di Indonesia misalnya, kayak saya pakai mouse, keyboard, tripod itu, ini produk Cina gitu. Ya gimana lagi kan, murah dan kualitasnya juga standar gitu. Kita kan pakai produk ini bukan apa-apa karena memang rasional aja pilihannya, karena murah, terus juga kualitasnya standar gitu, bisa dipakai lah gitu. Nah, itu yang mau kita bahas soal pemberantasan korupsi di Cina. Jadi kawan-kawan jangan di skip ya, ikuti terus. Ada seorang profesor yang dia adalah komentator politik dan ahli sejarah dan banyak bicara soal Cina. Dia mengatakan 1% penduduk Cina memiliki 40% kemakmuran. Sebagian di antaranya didapatkan dari korupsi. Ini kata Profesor Ross Terrell, komentator politik dan ahli sejarah. Sebenarnya korupsi di Cina ini kan dari dulu sampai sekarang tuh ya masih banyak sebenarnya. Belum bersih-bersih amat lah. Kalau kita baca misalnya, sekarang juga masih ada beberapa pejabat yang ditangkap karena korupsi. Nah, korupsi di Cina ini sebenarnya sudah berlangsung sejak lama, bahkan sejak zaman Kekaisaran. Itu pernah terjadi korupsi di zamannya dinasti Ming. Ini yang dilakukan oleh para pengumpul pajak gitu. Mereka mengumpulkan pajak, lalu kemudian mengambil uang pajak tersebut. Biasanya kan kalau di zaman-zaman Kekaisaran itu kan ada pengumpulan pajak kan. Entah itu dari masyarakat, dari bisnis, dan lain-lain. Nah, para pengumpul pajak ini biasanya menggelapkan uang tersebut. Juga praktek suap bagian kepegawaian. Mungkin ya mirip-mirip kayak di kita mungkin ya, ada orang dalam mungkin untuk meloloskan ataupun membuat orang itu masuk ke dalam sebuah institusi harus bayar gitu ya, disuap dan segala macamnya. Itu terjadi di dinasti Ming saat itu. Nah, yang paling mengerikan lagi karena memang zaman Kekaisaran itu kan salah satu kekuatan yang juga patut diperhitungkan itu kan adalah Qasim ya. Karena Qasim itu kan dia punya banyak akses kemana-mana di dalam istana gitu. Dari pagi sampai malam, yang mengatur istana itu kan Qasim, yang menyiapkan kebutuhan raja dan ratu, itu segalanya adalah Qasim. Nah, Qasim pada dinasti Ming itu juga memiliki kekuatan yang besar, yang kemudian membuat mereka melakukan tindak-tindak kejahatan dan korupsi. Nah, sampai-sampai ada seorang tokoh gitu ya, tokoh yang anti korupsi namanya Hai Rui, seorang tokoh Konfusian. Dia banyak menekankan soal moral dan integritas. Karena pada saat itu terjadi korupsi yang masif di pemerintahan dinasti Ming, di mana ada Qasim-Qasim yang berkuasa. Ya wajar gitu ya, karena Qasim kan ini bisa ngakses kemana-mana ya. Beda misalnya dengan menteri. Menteri kan palingan ketemu raja pas rapat-rapat, tapi kalau Qasim kan dari raja
bangun pagi sampai dia tidur lagi, itu kan yang ngatur dan menyiapkan segala sesuatunya itu Qasim. Namun si Hairui ini ternyata tersingkir oleh Qasim yang bernama Wei Chung Chen. Dia akhirnya menyingkirkan si Hairui, dan kemudian si Hairui itu dipecat dari jabatannya sebagai seorang Mandarin yang dihukum. Salah satu korupsi yang terjadi di zaman kekaisaran. Setelah itu kemudian kan Cina ini berubah menjadi negara republik ya, di mana saat itu yang berkuasa adalah Partai Kuomintang gitu, partai nasionalis. Cuman masalahnya saat Cina berubah menjadi negara republik itu juga terjadi korupsi, nggak bersih gitu. Sampai-sampai salah seorang pemimpin dari negara Republik Cina saat itu, namanya Chiang Kai-shek, itu membentuk sebuah kelompok yang disebut dengan kelompok penumpas harimau. Kenapa harimau? Karena para rakyat saat itu menyebut pejabat-pejabat itu yang kuat, yang berkuasa itu sebagai harimau gitu. Karena saking berkuasanya mereka harimau. Akhirnya kemudian si tokoh yang bernama Chiang Kai-shek tadi membentuklah kelompok penumpas harimau. Harimau-harimau yang berkuasa, sekaligus dia juga melakukan korupsi gitu dan tindakan-tindakan tidak taat hukum lainnya. Tetapi ini juga menarik gitu, karena saat itu yang terlibat korupsi juga keluarganya si Chiang Kai-shek ini juga terlibat korupsi gitu. Akhirnya itu kemudian menjadi masalah ya saat itu, karena yang korupsi juga keluarganya. Nah, begitu juga dengan misalnya setelah Cina dipimpin oleh Partai Komunis. Kan Cina setelah kalahnya Partai Kuomintang, naiklah Partai Komunis. Salah satu tokohnya kan Mao Zedong gitu. Nah, ini juga tidak bersih-bersih juga gitu. Banyak juga terjadi korupsi di sana. Artinya, Cina ini dari dia zaman kekaisaran sampai negara republik, sampai sekarang negara yang dipimpin oleh Partai Komunis, ini tetap masih terus melakukan pemberantasan korupsi. Walaupun pemberantasan itu tidak estafet ya, artinya misalnya setiap peralihan rejim kekuasaan memulainya dari titik akhir gitu. Tapi dari titik, ya walaupun tidak dari titik awal, balik lagi, tapi dari titik ya setidaknya mungkin kalau 1 sampai 10 mereka mulainya mungkin dari 7 gitu, tidak lagi kembali ke titik 1 gitu. Walaupun tidak estafet gitu ya. Misalnya dari titik 1 sampai 10, nanti mulai lagi dari 10 sampai 20, tidak gitu. Nah, namun bedanya kalau dengan kita kan sekarang kayaknya kembali jauh lagi gitu ya ke belakang pemberantasan korupsinya, karena ya revisi undang-undang KPK kemarin gitu yang membuat KPK tuh ya kayak sekarang lah, lebih banyak. Nah, dari korupsi yang ada di Cina ini kan banyak terjadi kerugian itu memang susah dicatat ya, kerugian. Baik itu zaman dinasti Ming, zaman-zaman kekaisaran, zaman-zaman republik, zaman-zaman pemerintahan komunis, itu susah dicatat. Tapi baru-baru ini ada kasus yang sangat fantastis di tahun 2019. Itu adalah di mana terjadi korupsi yang luar biasa mengejutkan, yaitu mantan wali kota Danzhou, Cina, ditangkap setelah diketahui menimbun 13 ton emas batangan senilai 520 juta pound sterling, atau kalau ditotalkan ke rupiah menjadi 9 triliun rupiah. Wah, ini kan sangat fantastis ya, 13 ton emas loh. Saya tuh ngebayangin 13 ton emas itu mungkin seperti apa gitu ya. Satu kamar mungkin 13 ton emas. Nah, namun yang menariknya bukan hanya itu aja ya. Di samping tadi 13 ton emas itu, polisi Cina juga menemukan uang sebesar 30 miliar pound sterling. Atau kalau dirupiahkan itu sebanyak 523,6 triliun, bos. Bukan miliar, triliun. Luar biasa. Dalam akun banknya si mantan wali kota Danzhou ini. Ini didapatkan si mantan wali kota ini dari hasil-hasil penyuapan.
Ya walaupun dari dulu dikobarkan semangat anti korupsi, tapi masih aja ada ketahuan yang melakukan korupsi. Tapi mungkin bedanya kalau sekarang kan negara kita ya Indonesia nggak tahu deh seperti apa sekarang KPK-nya kan. Karena kan ada katanya isunya KPK ini dilemahkan gitu. Tapi kalau Cina, Presiden Xi Jinping itu berjanji akan menghabisi pejabat-pejabat tingkat apapun yang korup gitu. Baik itu jabat yang mungkin bisa dibilang kecil gitu ya, lalat, maupun yang besar gitu atau macan. Corruption. More than 80,000 Communist Party members have been investigated so far. Some have lost their jobs, others have been kicked out of the Communist Party. And no one, no matter Jadi di Cina sekarang ada dua lembaga ya yang menangani korupsi. Yang pertama, Lembaga Komisi Pusat Partai Komunis Cina untuk Inspeksi Disiplin atau CCDI. Nah, ada lagi lembaga satu dan ini sangat powerful ya, yaitu Komisi Pengawasan Nasional. Ini lembaganya sangat powerful, beda mungkin kalau KPK kita sekarang ya. Sampai-sampai ya, kekuasaan yang diberikan ke lembaga pemberantasan korupsi Cina ini itu memunculkan kekhawatiran dari beberapa pihak. Contohnya seperti lembaga-lembaga hak asasi manusia. Mereka khawatir bahwa nantinya si lembaga ini tidak bisa diawasi gitu karena kekuatannya sangat powerful. Misalnya adanya kekhawatiran para tersangka dan terdakwa tidak mendapatkan bantuan hukum sebagaimana mestinya dan tak punya wewenang mekanisme banding yang membuka kemungkinan manipulasi kasus demi kepentingan politik. Bahwa ini nanti akan menjadi lembaga yang sulit untuk diaudit atau diperiksa lah gitu. Apakah mereka menjalankan pemberantasan dengan benar atau justru melanggar-melanggar hak asasi manusia. Tapi apapun itu oke lah, kita lihat semangatnya Presiden Xi Jinping untuk melakukan pemberantasan korupsi. Agak beda mungkin dengan pemberantasan korupsi kita yang sekarang gitu ya. Hasilnya dari pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah Cina, ada beberapa pejabat yang dihukum. Pertama, ada pejabat mantan Komandan Keamanan Negara, namanya Zhou Yongkang. Dia diduga mengambil keuntungan dari jabatannya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Kemudian dia dipecat dari keanggotaan Partai Komunis dalam sebuah rapat pada Jumat 4 Desember 2014. Ini salah satu pejabat yang dihukum. Nah, ada juga pejabat yang namanya Wang Min. Dia adalah sekretaris Partai Jinan. Jadi yang menarik saat itu si Wang Min ini, dia ini kebetulan lagi menyampaikan pidato di televisi. Temanya kebetulan tentang pemberantasan korupsi. Besoknya ia malah ditangkap untuk dimintai keterangan dalam kasus korupsi. Yang paling efektif itu adalah diri kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa mengendalikan diri kita selain diri kita sendiri. Jadi saya pendekatannya nggak terlalu yang sistem ilmiah gitu-gitu. Udah pusing mas ini. Ingetin aja, kamu jangan lupa kalau kamu kenapa korupsi, kasihan anak istrimu, kasihan anak suamimu. Mereka pasti keluar malu. Anak-anak kalau apalagi kalau masih kecil ke sekolah dibullying teman-teman, dia pasti nangis. Nah, jadi pendekatan humanis seperti itu kalau saya. Jadi hari ini dia melakukan pidato temanya tentang pemberantasan korupsi. Tapi besoknya dia ditangkap karena soal korupsi. Jadi kan gimana gitu ya. Ada lagi tokoh pejabat di Kementerian Energi Cina. Namanya Wei Pengyuan. Jadi ditangkap pada Mei 2014 dan para penyidik atau penyelidik menemukan di dalam rumahnya itu ada uang kas yang total nilainya lebih dari 200 juta yuan atau setara dengan 405 miliar bos. 405 miliar coba dalam rumahnya. Luar biasa memang. Ada juga nama tokoh atau pejabat Cina yang pernah jadi penanggung jawab aliran air di kota Beidaihe, Provinsi Hebei di Cina. Namanya Ma
Ma Chow-kun. Nah, dia ini meminta suap secara terbuka pada perusahaan-perusahaan yang baru buka di kota tersebut. Yang mereka kalau memerlukan air bersih, kebetulan dia di bagian air, harus menyuap dan memberikan bayaran lah ke dia. Misalnya hotel, pabrik, kantor, dan pemerintah. Jika uang yang diberikan oleh mereka dia rasa kurang, maka pasokan air untuk tempat-tempat tersebut, maka dihapus sama dia. Jadi kalau mau pasokan air ngalir ke tempat kita misalnya, harus bayar ke dia atau harus nyuap dia lah gitu. Jadi setelah dia ditangkap, para pihak keamanan mendapatkan uang tunai senilai 120 juta. Ini yuan, 120 juta yuan, 37 emas, dan 68 sertifikat rumah, bos. 68 sertifikat rumah. 68 sertifikat rumah ya. Duh, kita aja yang milenial ini satu rumah pun belum ada gitu. Ada juga jenderal yang merupakan mantan wakil kepala logistik militer Cina. Namanya adalah Jenderal Gu. Juga ditangkap karena terlibat kasus korupsi. Dia memiliki sejumlah properti, termasuk sebuah rumah di Provinsi Henan yang meniru bentuk istana kerajaan Tiongkok Forbidden City. Dan yang menariknya adalah ada karya patung yang itu terbuat dari emas, Pak. Bayangkan, patung dari emas. Ya karena dia pengen meniru istana kerajaan Tiongkok ya, Forbidden City. Nah, ini beberapa contoh ataupun beberapa kasus yang itu terjadi pada masa pemerintahan Cina gitu ya, dari tahun ke tahun. Nah, ini beberapa kasus yang kemudian ditindak karena melakukan korupsi, dan itu kemudian dituntaskan oleh pemerintah Cina. Walaupun sampai sekarang tidak menutup kemungkinan negara Cina, pemerintah Cina masih terus melakukan pemberantasan korupsi. Ada aja lah pokoknya. Ya memang kalau korupsi itu begitu ya, susah sekali buat dihabisi gitu. Tapi walaupun demikian, faktanya memang pemberantasan korupsi di Cina ini boleh dibilang sudah menuju titik terang lah, karena banyak orang takut gitu, karena banyak orang takut dengan hukuman-hukuman yang diberikan. Misalnya hukuman mati gitu ya, ditembak gitu oleh serdadu, maupun hukuman penjara seumur hidup, dan hukuman-hukuman penjara yang berat lainnya gitu. Nah ini kemudian membuat orang takut buat korupsi. Walaupun sekali lagi masih ada aja yang korupsi gitu ya. Nah, ada sebuah kasus menarik, yaitu tahun 2013, tercatat ada 23 kematian tidak lazim dialami pejabat Cina, baik di pusat maupun daerah. Semuanya adalah pejabat eselon tinggi maupun pegawai rendahan yang terjerat korupsi. Jadi ada 23 kematian tidak lazim. Media menduga ini bahwa kematian yang disengaja ataupun melakukan aksi bunuh diri gitu ya. Karena takut dengan hukuman kalau nama mereka itu sudah terdeteksi melakukan korupsi. Jadi sebegitu takutnya mereka untuk melakukan korupsi. Nah inilah dampak dari semangat pemberantasan korupsi di Cina sampai sekarang masih terus digaungkan gitu ya. Kalau kita baca di media misalnya bagaimana banyaknya yang dikenakan hukuman mati gitu untuk orang-orang ataupun pejabat yang korupsi di Cina. Kalau di negara kita kayaknya malah ringan-ringan tuh. Nggak tahu juga ya. Aneh sih memang. Oke kawan-kawan, tentunya itu tadi sedikit cerita mengenai pemberantasan korupsi di Cina. Semoga apa yang dilakukan Cina itu setidaknya bisalah kita tiru gitu. Bukan malah justru sebaliknya gitu ya. Aku kira juga pemberantasan korupsi di kita juga sudah bagus ya sebenarnya. Karena banyak itu menteri-menteri yang sudah ditangkap. Karena kan menteri ini orang dekat banget dengan pemerintahan kan. Lapis keduanya pemerintah lah mungkin. KPK berani menangkap itu kan berarti kan sudah sangat kuat. Tapi nggak tahu nanti kalau sudah revisi Undang-Undang KPK berjalan beberapa tahun kemudian. Masih kenceng nggak penangkapannya? Masih kuat nggak pemberantasannya? Ya nanti coba kita cek lah, biar sejarah membuktikan. Oke, sampai ketemu kembali di video-video selanjutnya.